Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, insiden pendaki asal Brasil, Juliana Marins, yang meninggal dunia usai terjatuh di Gunung Rinjani membuat pemerintah akan mengevaluasi total standar operasional prosedur atau SOP kegiatan pendakian gunung. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan bahwa pemerintah akan memperketat SOP untuk mencegah fenomena fear of missing out atau FOMO. Insiden jatuhnya pendaki kembali terjadi di kawasan Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kali ini seorang pendaki Malaysia berinisial NAH jatuh di jalur menuju Danau Segara Anak Rinjani pada Jumat 27 Juni lalu. Insiden ini terjadi tak lama setelah kasus meninggalnya pendaki asal Brazil, Juliana Marins. NAH dipastikan selamat setelah dievakuasi dan dilarikan ke Puskesmas Senaru. Dari hasil pemeriksaan, korban hanya mengalami luka ringan atau lecet. Dua insiden yang terjadi di Gunung Rinjani membuat pemerintah akan memperketat pengawasan dan mengevaluasi total prosedur keselamatan pendakian gunung agar tidak lagi dijadikan ajang ikut-ikutan tren. Karena mendaki gunung memiliki resiko yang tinggi, Raja Juli mengatakan Kementerian Kehutanan akan memberikan level kesulitan pada setiap gunung. Kita akan perbaiki SOP kita, tapi momentum ini saya juga memberikan imbauan ya kepada masyarakat bahwa naik gunung itu nggak sama dengan ke mall. Ya. Jadi kapan mau healing kita bisa ke mall gitu ya. Ke gunung agak lain, situasinya spesifik. Ya. Perlu ada edukasi, persiapan yang lebih baik. Ya. Oleh karena itu bagian dari evaluasi kita nanti. Mungkin ya kita akan sertifikasi guide, ya, akan kita masifkan kembali. Kemudian juga mungkin ada perankingan terhadap kebahayaan ya, ke potensi kedaruratan sebuah gunung. Ya. Mana yang paling berbahaya, sehingga misalkan kalau belum pernah naik gunung A yang kedaruratannya lebih kecil, maka tidak boleh naik gunung B, lain sebagainya. Menanggapi lambatnya distribusi informasi seputar proses evakuasi hingga menuai perhatian publik termasuk dari luar negeri dalam kasus Juliana Marins, Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i memastikan akan menjadi bahan evaluasi. Namun Basarnas memastikan tim SAR sudah melaksanakan evakuasi sesuai standar. Saya pastikan bahwa sebenarnya kata-kata lambat atau cepat itu tergantung siapa yang melihat. Tadi Bapak Menteri menyampaikan bahwa kondisi kan tidak seperti di mall. Jadi itu sebenarnya yang pasti kita memiliki kemampuan standar, potensi SAR sudah melaksanakan kegiatan. Kalau misalkan ada netizen yang menyampaikan ini lambat atau ini cepat, itu sebenarnya itu kan sesuatu yang wajar. Dan kita pasti setiap ada kejadian kita pasti akan evaluasi. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, dua insiden jatuhnya dua pendaki asing di kawasan Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat memunculkan kembali peringatan soal pentingnya persiapan pendakian, terutama bagi pendaki pemula. Apalagi pemerintah akan memperketat pengawasan dan mengevaluasi total prosedur keselamatan pendakian gunung agar tidak lagi dijadikan ajang ikut-ikutan tren saja. Kita akan membahasnya langsung bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Iqbal. Pak Iqbal, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Semoga selalu sehat. Ini menjadi sorotan, Pak, bukan hanya di Indonesia, tapi juga internasional. Dari hasil evaluasi yang sudah diterima dari laporan semua pihak terkait, Pak, apa yang akan dilakukan? Langkah terkini apakah ada perbaikan SOP atau ada langkah lain yang ditempuh? Yang jelas, pertama tentu saja saya ingin mengekspresikan ikut berduka cita dan bela sungkawa kepada masyarakat warga Brazil dan pada keluarga yang ditinggalkan atas tragedi yang menimpa saudara kita Juliana Marins. Saya pastikan sekali lagi bahwa teman-teman tim SAR itu sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Bahkan mereka mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri untuk dalam rangka memberikan bantuan, dalam rangka mengevakuasi Juliana Marins. Tapi memang situasinya sangat berat, baik situasi cuacanya maupun situasi geografisnya sangat berat. Ini tidak ada maksud untuk untuk membela diri atau defensif gitu. Tapi ini pengakuan yang tulus bahwa memang kita ada keperluan dua hal. Satu, memperbaiki SOP yang ada. SOP harus kita perbaikin seperti tadi disampaikan oleh Menteri Kehutanan. Sekarang yang datang untuk mendaki Gunung Rinjani itu, yang tadinya asumsi kita yang datang itu kebanyakan adalah mereka yang profesional, para pendaki profesional gitu. Belakangan karena keindahan Gunung Rinjani ini
diceritakan dari mulut ke mulut di dalam negeri maupun di luar negeri, mulai berdatangan orang yang datang untuk mendaki Gunung Rinjani yang memang wisata gitu. Sehingga kemampuannya untuk mendaki relatif lemah gitu. Jadi kita perlu SOP yang lebih baik. Asumsi bahwa yang datang itu adalah pendaki profesional itu harus mulai kita tinggalkan. Kedua, memang kesiapsiagaan kita juga harus ditingkatkan. Kami harus akuin memang banyak SOP yang harus diperbaiki, signage, safety measures yang ada di Gunung Rinjani juga harus diperbaikin. Kita memperbanyak signage, kemudian kesiapsiagaan kita untuk bisa bereaksi dalam waktu cepat juga itu harus kita tingkatkan. Yang jelas apa yang terjadi dengan Juliana Marins ini menjadi menjadi bel buat kami, mengingatkan kami bahwa ada banyak hal yang memang harus kami tingkatkan. Ini tanpa mengurangi apresiasi dan penghargaan kami terhadap semua pengorbanan yang sudah dilakukan oleh teman-teman tim SAR yang sejak saat hari pertama tanggal 21 kejadian itu terjadi mereka sudah turun. Bahkan saya mendapatkan informasi bahwa banyak yang datang pada malam harinya dan langsung turun, which is itu sangat berbahaya. Tetapi mereka mengambil tindakan itu, keputusan itu demi menyelamatkan Juliana Marins. Oke, Pak Gubernur, ini kan paling tidak sekarang kalau kita lihat sudah mulai tercerahkan ya dengan beredarnya video tentang medan Gunung Rinjani sendiri. Mungkin kalau kita lihat video drone yang sempat beredar oleh pendaki Malaysia itu tidak cukup menggambarkan ekstrimnya medan di Rinjani. Namun belakangan ada video yang menunjukkan betapa sulitnya medan yang harus dicapai oleh tim SAR. Oleh karena itu kita apresiasi. Dan Bapak juga sempat sebenarnya menginstruksikan atau meminta dukungan helikopter ya Pak. Ini artinya memang sama sekali tidak bisa dicapai oleh helikopter. Bisa Anda ceritakan Pak pada saat itu koordinasi seperti apa yang dijalin pada saat mulai terjadi sampai akhirnya ditemukan? Kalau medannya tidak sulit, harusnya ketika kita mengerahkan drones dengan kemampuan deteksi thermal gitu, harusnya instantly dalam waktu singkat kita sudah bisa mendeteksi lokasinya Juliana Marins. Tapi even drone gitu, yang tidak ada risiko kehilangan manusia di situ kalaupun terjadi sesuatu, itu kesulitan untuk menemukan lokasi persis dari Juliana Marins itu karena kabut yang tebal, karena hujan, gerimis tiba-tiba, sehingga kamera thermalnya juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Itu menggambarkan betapa sulitnya situasi di lapangan. Plus untuk membuktikan dan menunjukkan betapa seriusnya kita ingin menyelamatkan Juliana Marins, kita kerahkan 2 helikopter sekaligus. Dan kedua helikopter ini yang kita kerahkan adalah 2 helikopter yang memiliki kemampuan airlifting dan dikemudikan oleh pilot-pilot yang punya brevet airlifter gitu loh. Jadi sudah yang terbaik yang kita kerahkan. Namun ketika melakukan pendekatan ke lokasi ternyata tidak bisa dilakukan airlifting dengan helikopter. Kenapa? Karena kondisi geologisnya yang sangat berpasir gitu. Karena ini kan hampir mendekati puncak ya. Jadi sangat berpasir sehingga ketika helikopter mendekati, pasirnya berterbangan. Bukan saja hanya akan membahayakan para rescuer yang ada di lokasi, tapi membahayakan helikopter itu sendiri karena pasir ini bisa masuk ke dalam mesin dan menyebabkan gagal mesin, dan itu bisa menyebabkan korban baru gitu dari helikopter tersebut. Jadi meskipun kita sudah men-standby-kan 2 helikopter di lokasi, akhirnya kita putuskan untuk menarik lagi helikopter dan melihat perkembangan. Akhirnya upaya evakuasi yang kita lakukan adalah evakuasi manual dengan mengerahkan dengan bantuan dan dukungan teman-teman para spesialis di vertical rescue yang kebetulan kita punya beberapa. Tampaknya ke depan ini salah satu upaya yang harus kita lakukan, memperbanyak vertical rescuer yang bersertifikat dan memang profesional, dan kita harus buat mungkin lebih banyak jumlahnya. Ke depan memang kita harapkan kita akan membantu meningkatkan kapasitas teman-teman yang selama ini melakukan rescue. Sebagai catatan saja, banyak dari anggota tim ini adalah volunteer. Mereka ini relawan, mereka ini tidak dibayar, tidak dapat apa-apa dari proses itu. Jadi betul-betul keterlibatan mereka itu adalah demi misi kemanusiaan saja, kepedulian dan solidaritas kemanusiaan.
Oke, itu langkah yang akan dilakukan ke depan. Pak Gubernur, ini kan menjadi tantangan tersendiri ya. Kita pahami bahwa Rinjani ini sangat populer sekali. Bahkan tuh ada istilah, karena saya juga sudah mendaki sendiri ke sana, ada istilah kalau turis asing itu pergi ke Bali bahkan, kalau enggak naik Rinjani itu sayang gitu. Semua tuh harus menyempatkan waktu untuk mendaki Gunung Rinjani. Padahal Rinjani ini tadi seperti Anda nyatakan, seharusnya untuk kalangan profesional yang sudah berpengalaman. Tapi nyatanya ini seolah-olah terkesan sebagai gunung rekreasional. Di sisi lain, pendapatan daerah juga menggantungkan diri dari pendapatan para pendaki ini, termasuk teman-teman porter yang ada di sana. Nah, bagaimana menemukan jalan tengah, Pak? Di satu sisi pendapatan daerah harus tetap digenjot, tapi di sisi lain unsur keselamatan harus tetap diutamakan, Pak Gubernur. Tidak ada pilihan memang ke depan selain pemerintah, dalam hal ini tentu saja pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Kehutanan. Kami berdua sudah menegaskan komitmen kita akan investasi lebih banyak gitu di Rinjani ini, terutama dalam hal safety. Jadi kesiapsiagaan untuk menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan. Karena itu selain memperkuat kapasitas, kita sudah berkomunikasi dengan sejumlah NGO, organisasi di luar negeri, khususnya di Alpen, yang memiliki sertifikasi yang diterima secara internasional untuk airlifting, untuk rescue, vertical rescue. Nah, ini kita akan bekerja sama dalam rangka meningkatkan kapasitas teman-teman yang selama ini volunteer maupun yang tidak volunteer dalam melakukan tugasnya jika terjadi hal-hal yang sama seperti ini di kemudian hari. Itu salah satu bentuk yang harus kita lakukan, memperbanyak investasi kita termasuk memasang signage, kemudian memperbaiki SOP-nya, kemudian melengkapi peralatan-peralatan yang lebih advance. Kalau sementara ini kita pakai peralatan manual, peralatan yang lebih advance yang kita gunakan untuk proses penyelamatan ke depan. Oke, Pak, apakah artinya siap untuk membatasi, Pak? Ini kan artinya konsekuensinya jumlah pendaki akan berkurang, karena yang tadinya mereka merasa sanggup, dengan adanya ini bisa menjadi pelajaran bagi semua. Kalau pemula, jangan naik Rinjani, mungkin berlatih terlebih dahulu. Sudah siap dengan kehilangan pendapatan ini, Pak? Proses pendakian ini bukan melulu soal pendapatan gitu, tapi juga soal keselamatan. Dan kalau kepentingan kita untuk membatasi orang naik ke Gunung Rinjani itu bukan melulu soal soal pendapatan, tapi ini ada isu daya dukung alamnya. Kalau terlalu banyak orang naik, itu akan cenderung merusak alam. Kita ingin orang datang ke Rinjani ini karena kondisinya yang masih nature, yang masih alami, yang indah gitu. Dan itu hanya bisa kita jaga kalau kita batasi kuotanya. Kalau kita lepas semua orang boleh naik, selain soal keselamatan juga akan mengancam kelestarian alam yang ada di Rinjani. Dan kami sebagai orang yang hidup di NTB khususnya, kami punya rasa tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan yang ada di Rinjani ini. Baik, Pak Iqbal, apakah nanti akan ada apresiasi terhadap teman-teman rescue yang sudah berjasa begitu besar melakukan evakuasi? Dari awal kami sudah menyampaikan apresiasi gitu. Dan hari ini teman-teman diundang oleh pemerintah pusat, oleh Menteri Kehutanan untuk datang, karena Menteri Kehutanan ingin menyampaikan apresiasinya kepada para rescuer. Dan tentu saja kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman nanti, bukan saja apresiasi yang sifatnya finansial, tetapi juga apresiasi dalam bentuk kita membuka diri untuk mendengarkan masukan dan pandangan dari mereka. Sebab mereka punya tanggung jawab moral ingin membuat situasi di Gunung Rinjani menjadi lebih baik. Gunung Rinjani adalah kehidupan mereka. Mereka ingin kondisi di Gunung Rinjani lebih baik ke depannya. Baik, itu harapan kita bersama. Kapan-kapan kita ngobrol lagi soal sampah ya, Pak ya, karena pada saat ke sana jujur itu sampah sangat mengkhawatirkan, namun waktu kita sudah habis. Mungkin di lain kesempatan kita kembali berbincang. Terima kasih Pak Gubernur. Insya Allah, makasih Mas Iqbal, makasih. Itulah lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Nusa Tenggara Barat.